lokasi rumahnya itu ada di tengah hutan gitu. Dan yang menariknya ini di sini ada satu sosok wanita yang sedang mengalami kayak koma, sakit atau apa gitu, yang dia ada di dalam keranda gitu. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini kita akan masuk ke konten reaction trailer lagi nih. Kali ini film horor berjudul Sewu Dino. Ini merupakan apa ya? Cerita yang dibuat oleh Simple Man yang kemarin membuat cerita KKN di Desa Penari itu, yang tembus jutaan penonton dan menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa box office Indonesia. Dan kali ini dia akan kembali merilis film yang dia ceritakan, yang dia buat ceritanya berjudul Sewu Dino. Wah, seperti apa ceritanya mungkin nggak ada sangkut pautnya dengan KKN. Ini cerita baru yang lebih berbeda tentunya, dan tentu saja dengan pemeran-pemeran yang baru juga. Oke, kayaknya sih ini berpotensi jutaan lagi nih, apalagi tayang di Lebaran nanti. Oke, yuk kita langsung lihat di update film. Oke penikmat film, langsung kita lihat yuk reaction trailer untuk Sewu Dino yang akan tayang di bioskop bulan April ya, di Lebaran nanti. Yuk langsung kita meluncur ke trailernya. Picture ya. Ano apa yo? Pasti no iko. 1000 hari. Timur Istanbul. Basuh seteku cuma untuk menenangkan sengat diri. Oke, ini baru teasernya aja ya. Seru sih. Unsur mistisnya dan unsur apa ya, Jawa gitu ya, ada unsur budaya bahasa Jawa yang dituangkan di sini memperkuat nuansa horornya gitu loh. Wah, ini yang gue suka dari cerita Simple Man dan juga KKN kemarin ya. Banyak yang bilang KKN itu jelek ceritanya. Iya oke. Untuk segi horornya emang masih kurang. Cuman kalau untuk segi pembangunan nuansa horornya itu dapat banget sih sebenarnya dari yang KKN kemarin. Dan yang kayak ini kayaknya akan jauh lebih seram lagi, karena kalau gue pernah lihat ceritanya di YouTube ya, tentang dia orang ngebahas tentang cerita Simple Man ini, yang dimana ini 3 orang apa berapa gitu ya di sini karakternya yang direkrut untuk menjadi pembantu awalnya, tapi ternyata mereka ditempatkan di suatu rumah jauh di perdesaan, bahkan mengarah ke perhutanan gitu. Jadi lokasi rumahnya itu ada di tengah hutan gitu. Dan yang menariknya ini di sini ada satu sosok wanita yang sedang mengalami kayak koma, sakit atau apa gitu, yang dia ada di dalam keranda gitu. Dan ini gila, unsurnya serem sih, menjaga kayak sosok mungkin bisa dikatakan mayat lah ya. Mungkin karena dia apa ya, si wanita ini kena santet kali ya, karena kan di ceritanya kan di sini ada 1000 hari yang di mana itu kayak perang santet awalnya tuh, karena saling iri-irian gitu dari dua keluarga yang
pejabat dan pejabat yang ingin saling serang melalui santet gitu kan, dan anaknya jadi korban. Nah, si anaknya ini mungkin harus dijagain selama 1000 hari gitu agar santetnya hilang atau gimana gitu, intinya pengaruh santetnya. Sebenarnya dia nggak mati, cuman kayak setengah mati gitu. Jadi dia di dalam keranda itu, dan kalau bisa sih jangan sampai dimasuki oleh makhluk halus si mayatnya ini, apa tuh, tubuhnya ini. Jadi kalau menurut gue sih, kalau dari segi unsur horornya dapet lah. Dari segi orang yang di dalam mayat aja, apa di keranda mayat aja udah serem, apalagi nih orangnya hidup gitu dan malah mengancam pembantu-pembantu ini yang akan menjagai dia. Pokoknya ada hal-hal mistis lainnya lah di dalam sini yang misterinya nggak boleh diungkapkan di sini ya, karena kan sebenarnya gue termaksud tahu ceritanya, tapi gue juga penasaran sama filmnya. Visualisasi yang ada di pikiran gue apakah sesuai nggak nih sama yang di filmnya gitu. Kalau dilihat dari teasernya sih, penggambarannya dengan cerita yang gue udah tahu menarik sih ya. Ternyata ini yang dirasakan oleh pembaca buku atau pembaca novel yang ketika novelnya ini diangkat gitu. Jadi merasakan sensasinya, perbedaan antara apa yang kita hayalkan ketika sudah tahu ceritanya dengan apa yang akan difilmkan gitu. Kalau yang belum tahu sama sekali, ini menjadi suatu hal segar ya untuk ditonton gitu loh. Dan kita nggak tahu kan kejadian berikutnya apa. Nah kalau ini gue sebenarnya sudah tahu, cuman ya gue simpen sendirilah untuk nanti lihat di bioskop seperti apa, ekspektasi gue sesuai apa enggak, dan mungkin gue akan sedikit menurunkan ekspektasi horornya. Cuman kan kita tahu sendiri ya, treatment horor kadang-kadang ketika ada di suatu cerita dengan difilmkannya kan berbeda gitu ya. Ada ingin yang dikembangkan, ditambahkan, atau bisa juga dikurangkan sesuai dengan porsinya nanti. Oke, kita nantikan aja cerita dari Simple Man yang berjudul Sewudino di bioskop lebaran nanti. Ini berpotensi jutaan sih, gue yakin. KKN aja bisa, masih ini enggak. Cuman untuk melewati KKN susah sih. Itu akan membutuhkan banyak film dan bertahun-tahun untuk melewati itu. Apalagi mereka kemarin sempat nayangin ulang, jadinya 10 juta ya. Aduh, sulit lah. Oke, yang penting kita lihat aja apakah ini akan seru apa enggak ya. Jadi kalau nggak salah di sini Sewudino akan lebaran, dan ada film kelanjutan dari film Makhum ya. Kayaknya sih spin off-nya berjudul Kanzab juga di lebaran. Dan juga ada Jin dan Jun ya kalau nggak salah, dibuat dari cerita sinetron diangkat jadi film, itu juga lebaran. Wah, jadi banyak opsi lebaran, dan kayaknya sih bakal berfokus kepada horor ya lebaran. Oke, kita lihat aja nanti di bioskop pertempuran film-film yang horor lah ya, bertempur di lebaran nanti. Yuk kita lihat nanti di lebaran seperti apa serunya film-film itu. Oke, next nanti gue akan buat juga Jin dan Jun dan Kanzab ya untuk reaction trailernya. Oke, itu aja. Mungkin nanti kalau ada update terbaru dari Sewudino nanti gue buat lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.